warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Jombang. Halo, selamat siang Banten. Halo, Selamat halo. siang, Jawa Halo. Timur ya. Jawa Timur dan Jawa Barat ya. Jawa apa sih? Jawa Timur. Kalau Banten udah terpisah dari Jawa Barat. Udah terpisah ya. Iya. Halo, udah. gimana kabarnya Nisa? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan di Jombang juga kabarnya sehat, baik-baik. Iya. Ya, sobat K53 ya, senang sekali pada siang hari ini tepatnya bertepatan dengan peringatan Hari AIDS Sedunia ya, 1 Desember 2022. Kita bisa kembali berjumpa, kita akan ngobrol-ngobrol bareng dengan ini ya, pakarnya. Ada Mbak Khairun Nisa, tapi biasa dipanggil Nisa, bukan Nisa Sabian ya, bukan ya? Ya. Oh, bukan. Oh, bukan. Beda cerita. Ya, dengan Mbak Nisa ini salah satu staf program dari KPA Provinsi Banten. Nah, Mbak Nisa gimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Mbak Nur juga mudah-mudahan sehat. Iya. Untuk peringatan Hari AIDS kali ini ada kegiatan khusus nggak dengan teman-teman yang dilakukan teman-teman saat ini? Ya, tadi pagi alhamdulillah kami melakukan edukasi. Ada teman-teman pekerja. Ini ada satu perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Jadi kita mengedukasi, berbagi informasi dengan teman-teman pekerja, itu HIV, AIDS dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah responnya juga cukup baik. Mereka ada interaksi, ada sesi tanya jawab, ada yang penasaran juga sampai detail nanya efek samping obat itu seperti apa. Jadi alhamdulillah ini juga salah satu bentuk nyata dari private sector ya, dari pemerintah untuk penanggulangan HIV/AIDS. Sebelum kita ke inti persoalan ya tentang HIV/AIDS, mungkin sebelumnya saya bisa cerita sih bagaimana sih perkembangan kasus HIV/AIDS hingga saat ini. Ya, kalau perkembangan kasus ini nggak pernah berhenti, temuan kasus nggak pernah berhenti. Artinya virus ini setiap saat bergerak, gitu ya, dan temuan kasus pasti ada setiap harinya. Jadi untuk rilisan Kemenkes yang terupdate ini angkanya memang secara ya mungkin yang pastinya ada di Kemenkes, tapi kalau untuk di Banten sendiri itu data terakhir dari Dinas Kesehatan Provinsi sudah merilis kurang lebih ada orang dengan HIV/AIDS di Banten mencapai 14 ribuan dari tahun 98 kumulatif sampai tahun 2020. Kalau kita lihat ya, memang kayaknya angka HIV/AIDS ini setiap tahun bertambah ya, ataukah berkurang nih, Sa? Nambah. Kecenderungannya bertambah ya? Ya. Kalau dalam kami menyebutnya kacamata program artinya memang temuan kasus ini bertambah. Ini adalah indikasi dari program screening atau pencarian temuan kasus berjalan baik gitu kan. Tapi jangan sampai angkanya juga harus terus meningkat gitu. Kalau bisa kan ditekan gitu. Artinya tidak ada kasus baru sesuai dengan slogannya 3-0. Zero yang pertama itu kan tidak ada lagi kasus HIV baru. Jadi memang banyak sekali pihak yang menyebutnya harus bergandengan tangan lah, bekerja bersama, karena tidak hanya Dinas Kesehatan saja atau Komisi Penanggulangan AIDS saja yang bergerak. Isu ini tuh lintas sektor, bersentuhan dengan berbagai sektor, pendidikan, ekonomi, budayaan, agama, terus juga pariwisata masuk di dalamnya. Jadi kalau misalkan teman-teman di luaran beranggapan, kalau ngapain HIV/AIDS mah kerjaannya orang dinas kesehatan, kerjaannya orang KPA, enggak. Bahkan
teman-teman media pun juga punya andil ini Mbak Nur, karena kan sekarang udah konsepnya pentahelix kan. Jadi pemerintah, private sector, masyarakat, akademisi, dan media juga ikut berperan dalam penanggulangan HIV/AIDS. Hmm. Karena kalau kita tahu ya, kalau penyakit HIV dan AIDS ini kan tidak pandang bulu, tidak pandang gender, tidak pandang oh ini agamanya Islam Betul. akan aman kan gitu, enggak ya? Atau oh ini masih bayi, oh enggak gitu kan. Siapapun, entah itu tokoh agama, apapun profesinya, itu kayaknya bisa tertular kan Mbak Nisa ya. Mungkin sebelumnya Mbak betul, Nisa tidak bisa memandang usia. tidak, Mbak Nisa bisa ngasih gambaran sedikit nggak? Seringkali orang menyamakan antara HIV dan AIDS. Apa sih sebenarnya bedanya HIV dan AIDS? Mungkin poinnya dia. Iya, benar. Jadi kalau HIV itu kan bahasa simpelnya adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Itu HIV-nya gitu kan, virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Nah, kalau AIDS-nya ini adalah kumpulan gejala yang diakibatkan karena melemahnya sistem kekebalan tubuh. Jadi kayak sebuah negara nih Mbak, badan kita nih kayak sebuah negara. Sistem imun tubuh kita itu adalah tentara. Jadi si virus ini nyerang tentaranya nih, tentara sebuah negara. Otomatis kan kalau diserang nih tentaranya satu negara, berapa titik akan lumpuh nih. Misalnya Indonesia yang diserang nih, Pulau Sumatera bisa lumpuh duluan, Pulau Sulawesi lumpuh duluan. Sama itu juga di teman-teman yang HIV, dia akan menyerangnya pada organ tubuh bagian mana nih, gitu kan. Misalnya saja ada yang TB gitu, karena ada yang kepentingan hati, kejaringan kulit dan lain sebagainya. Jadi HIV itu beda. Iya, ada gangguan kecil nih. Ya, jadi bocil kalau ingin virusnya ikut itu siaran mungkin ya. HIV ya. Kalau virusnya itu HIV, Ya, tapi betul kalau banget. kumpulan dari virusnya itu yang kita sebut AIDS gitu ya. Nah, kalau secara Ya, global jadi sendiri, kumpulan gejala. kumpulan gejala yang akibat dari terkena virus HIV tadi itu ya. Kalau Betul. ini memang HIV itu kan atau AIDS itu kan penyakit yang menular, tetapi juga tidak semudah misalnya bersentuhan tangan. Kan masih banyak stigma atau stigma dari masyarakat atau pemikiran yang salah bahwasanya menularnya itu misalnya bersentuhan tangan atau batuk itu sudah menular. Nah, kira-kira apa sih yang bisa menyebabkan tertular HIV? Masih banyak nih masyarakat awam yang takut begitu kenal, oh ini udah langsung dijauhi, seperti seperti justru itu yang seringkali membuat Oda ini menjadi semakin down. Ya, gimana Mbak Disa? Betul sekali. Jadi kalau kami menyebutnya atau teman-teman kami menyebutnya bukan HIV-nya yang menyebabkan kematian, tapi justru stigmanya nih. Akhirnya teman-teman ini nggak mau minum obat karena terjadi stigma. Ini yang mengakibatkan sistem kekebalan tubuhnya menurun, sampai akhirnya itu tadi berpulang misalnya. Nah, kalau penularannya tidak semudah kayak TB, batuk gitu kan. Tapi butuh proses dan butuh perjalanan yang cukup panjang gitu. Jadi penularannya itu ada melalui penggunaan narkotika jarum suntik. Ini dari jarum suntik, terus juga dari hubungan seks beresiko, ada juga dari transfusi darah. Nah, transfusi darah sekarang memang teman-teman PMI sudah punya alat screening atau mendeteksi darah-darah yang terkontaminasi virus, salah satunya HIV. Lalu juga ada dari penggunaan narkotika ini tidak hanya jarum suntik, tapi juga ada yang melalui peran beberapa narkotika seperti ini juga kan punya kandungan terpenting yang mendorong si pengguna punya hasrat seksual tinggi, akhirnya melakukan hubungan seks beresiko. Nah, ini juga bisa tertular. Nah, dari ibu hamil yang positif ada anaknya juga ini bisa menjadi penularan. Jadi kalau di ibu hamil itu ada 3 proses yang bisa menjadi penularan, mulai
kehamilan, proses melahirkan sampai ke menyusui. Makanya juga pemerintah punya program namanya PPIA untuk ibu hamil, program pencegahan penularan dari ibu anak. Tujuannya memang untuk memutus ya rantai penularan HIV dari ibu ke si bayi. Gitu. Ya, jadi memang sebenarnya penularan HIV/AIDS ini prosesnya cukup panjang ya. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk tertular gitu ya. Ya, betul. Ada prinsip-prinsipnya kalau dalam penularan itu ada 4 prinsipnya, disingkatnya ST. Jadi ada exit, ada tempat keluar virusnya, ada survive, virusnya juga bisa bertahan hidup, dan kemudian ada sufficient, virusnya jumlahnya cukup untuk menularkan, dan enter, ada tempat masuknya. Jadi 4 prinsip ini kalau semua terjadi, maka bisa terjadi penularan. Gitu. Nah kalau nggak salah ya, aku lagi tadi cari-cari data, ternyata kasus HIV yang diderita oleh kasus HIV untuk anak-anak ini sebenarnya cukup banyak juga ya untuk tahun 2022 keseluruhan ya, sekitar 12.000 kalau nggak salah, benar nggak sih? Betul. Ya, memang ini juga menjadi PR dan tantangan untuk semua lapisan. Kalau menurut saya tidak hanya pemerintah, gitu. Artinya masyarakat juga berperan. Kenapa akhirnya temuan anak cukup tinggi gitu ya? Karena memang itu tadi banyak ibu hamil yang masuk atau melakukan persalinan melewati proses-proses. Kalau di puskesmas atau di posyandu biasanya kan memang ada pemeriksaan kehamilan. Nah ini pemerintah juga sudah mengeluarkan kebijakan melalui Permenkes di tahun 2013, ada program screening untuk ibu hamil. Jadi ada 3 penyakit yang harus diperiksa. Salah satunya HIV. Jadi ada HIV, sifilis, dan hepatitis. Nah ibu hamil ini screening nih. Kabarnya kan memang kalau HIV kan sifatnya sukarela, tapi kalau untuk ibu hamil, jadi disarankan sampai si ibu hamil ini mau lah untuk dites. Kenapa? Karena tadi untuk memutus mata rantai penularan. Nah kebanyakan memang akhirnya ibu hamil saya nggak beresiko. Padahal kan kita nggak tahu ya, virus kan dalam tubuh. Lalu juga ada yang tidak melakukan pemeriksaan. Jadi dari kehamilan pertama, dari semester pertama tidak ada pemeriksaan pelayanan kesehatan, tahu-tahu udah mau lahiran aja. Terus pelayanan gitu kan, dites ternyata positif. Ini akhirnya angka anak juga banyak ditemukan. Jadi kalau misalnya dari trimester awal kehamilan, ibu hamil ini memang mengikuti sarannya petugas kesehatan, program pemerintah, insya Allah akan kita bisa mendeteksi lebih awal, tentu ini bisa memutus mata rantai penularan. Tapi sebenarnya walaupun orang tua yang positif, entah ibu atau ibu hamil yang positif, sebenarnya masih ada kemungkinan ya kayaknya untuk anaknya ini negatif, benar nggak sih? Ya, banyak. Tadi pagi kebetulan saya tidak sendiri, saya juga bersama salah satu penyintas HIV yang melakukan testimoni. Jadi rekan saya ini sudah 20 tahun treatment ARV-nya. Ini adalah obat untuk menekan perkembangan si virus HIV. Dia sudah 20 tahun, memiliki putra-putri 3, dan alhamdulillah 3 anaknya juga negatif, gitu kan? Juga negatif. Jadi intinya kalau misalkan mereka tahu program-program pemerintah, tahu bagaimana cara untuk tidak sampai menularkan kepada orang, saya rasa ini bisa dicegah. Artinya mungkin akhirnya kenapa kasus ini jadi besar, itu tidak tahuan kita, tidak tahuan masyarakat, bagaimana cara mencegahnya, seperti itu Mbak. Kalau sejauh ini Lisa sendiri melihat bagaimana sih kemauan masyarakat sendiri untuk melakukan screening? Apakah masih banyak masyarakat yang enggan atau merasa itu tadi, merasa aman, merasa perilakunya baik-baik saja gitu, misalnya ini orangnya cukup agamawan atau gimana sehingga nggak perlulah screening, ataukah sekarang sudah mulai meningkat kesadaran dari masyarakat sendiri itu mau dengan sukarela melakukan VCT, melakukan screening. Gimana melihat perkembangannya di lapangan, Mbak Nisa? Ya, kalau untuk screening memang
tingkat kesadaran kalau menurut saya belum 100% sadar masyarakat. Jadi kayak merasa ngapain ya saya tes gitu. Oh saya tidak punya Saya perilaku beresiko. ibu baik-baik, ibu rumah tangga baik-baik, nggak pernah kemana-mana, Betul, nggak tahu betul. pasangannya sudah nyampe mana, nggak tahu. Ya, yang kemana-mana gitu ya. Hah. Ini tadi makanya kenapa ibu hamil juga tadi ada program pemerintah. Lu mengajak masyarakat ini kan rasanya kalau hanya teman-teman dinas kesehatan teman-teman nggak akan bisa merangkul semuanya. Kayak tadi ada teman-teman juga yang terlibat, teman-teman mitra, terus juga teman-teman kayak semacam petugas kesehatan, ada teman-teman dari posyandu, gini kan kader posyandu, kader kesehatan. Ini juga mereka dilibatkan, terutama untuk sasarannya ibu hamil ya, masyarakat luas ya, gambarkan ibu hamil. Nah kalau untuk bapak-bapaknya, nah ini tadi kita masuk ke dunia kerja, nah, dengan kelompok-kelompok dalam artian kelompok beresiko, kami pun juga bekerja sama, pemerintah juga bekerja sama. Jadi kayak kelompok-kelompok yang beresiko mulai dari ASL, gay, LGBT, terus untuk kelompok waria, kelompok pekerja seks, kemudian narkotika suntik. Karena kalau tidak melibatkan mereka, ya tadi tingkat kesadaran mereka untuk datang ke layanan dan memeriksakan diri tentu saja ini masih kurang. Memang kalau dilihat tadi angka temuannya sudah cukup tinggi, tapi ternyata terjadi gap. Jadi yang sudah ditemukan banyak, tapi belum mau treatment ARV, belum mau minum obat. Nah, ini juga menjadi tantangan tersendiri untuk kami. Ini gap ini nih harus diselesaikan. Gitu. Kalau tadi ada yang nggak mau melakukan treatment, mungkin kita perlu clearkan sedikit ya informasinya tentang ARV ini. Salah satu ini aja ya, pengobatan untuk menekan ya supaya virusnya tidak berkembang, jadi tidak menyembuhkan, gitu kan ya. Nah, apa yang membuat sebagian masih tidak mau melakukan pengobatan ARV itu, Manisha? Ya, betul. Salah satunya adalah stigma. Jadi temuan-temuan di lapangan adalah stigma. Jadi begitu misalnya orang sudah melakukan tes, dinyatakan positif, maka dia harus datang ke layanan untuk mengambil ARV-nya. Jadi harus bolak-balik ke layanan. Dan memang sebelumnya ada rangkaian-rangkaian. Nah ini akan menjadi stigma tersendiri pada saat ketemu sama tetangganya atau keluarganya juga tahu ini ada obat apa ini. Kenapa? Misalnya anggota keluarga saya minum obat ini obat apa? Keluarga saya sakit. Nah, stigma ini masih kencang. Jadi akhirnya ada beberapa yang walaupun saya positif, tapi saya malah ketahuan lagi kalau saya bolak-balik ke layanan. Saya ngambil obat ARV. Mereka tahu. Padahal nggak ada tulisannya kan ya, di dayanya nggak ada tulisan ini penderita udah gak ada kan ya? Nggak ada. Teman-teman yang positif HIV secara visualisasi tidak akan terlihat sama. Mereka juga produktif, mereka juga berjaya, mereka masih tetap bisa menjalankan aktivitasnya. Kalau Nisa sendiri melihat dari teman-teman medis sendiri, masih adakah perilaku diskriminasi atau bukan diskriminasi ya, keengganan untuk melayani teman-teman ODA, misalnya ketakutan. Kalau dulu kan aku masih melihat beberapa tenaga medis sendiri yang sudah maksudnya sudah menguasai ya, sudah tahu kalau ini akan tertular, ini enggak secara langsung tertular gitu kan, masih takut pihak medis, apalagi masyarakat awam. Nah, kalau di sana ada nggak kasus yang terjadi seperti itu? Pelaku justru teman-teman medisnya dari yang justru takut sendiri gitu. Ada nggak kasus kayak gitu? Beberapa tahun lalu itu terjadi dengan salah satu rekan kami yang positif HIV, dan pada saat dilakukan sebuah operasi, dokter yang menyerah karena status melihat rekam mediknya gitu ya, dan status HIV-nya dan lain sebagainya, dengan dalih semacam lah ya gitu. Dan tentu saja ini menjadi sebuah kemunduran program. Nakes sendiri kenapa melakukan stigma, kenapa melakukan diskriminasi, dan akhirnya kami menyampaikan apa yang terjadi di lapangan. Jadi
itu informasi ini sampai langsung ke Kementerian Kesehatan dan pihak yang berkaitan atau yang melakukan hal tersebut tentu saja memperoleh teguran lah ya. Kalau menurut kami mungkin secara administrasi lah, tapi informasi ini memang sampai ke Kemenkes dan Kemenkes juga punya tindakan. Jadi kita berharap tentu saja justru nakes inilah gitu kan menjadi orang pertama yang melakukan perawatan dan pengobatan kepada teman-teman penyintas HIV. Jika mereka sendiri melakukan stigma, ya rasanya kalau bilang akhiri AIDS 2030 pesimis menurut saya. Harusnya mereka menjadi salah satu tombak penguat ya untuk teman-teman Oda ini bisa tetap survive, bisa walaupun positif itu masih punya semangat gitu ya, bukan justru sebaliknya bikin mereka down gitu ya. Nah, kalau betul. sepanjang tahun 2022 ini program yang dilakukan oleh teman-teman KPA Banten sendiri apa, Mbak Nisa? Ya, kalau kami sesuai dengan Permendagri 20/2007 bahwa kami diamankan sebagai lembaga koordinasi, artinya kami mengkoordinasikan penanggulangan HIV/AIDS ini dengan berbagai sektor, lintas sektor, baik itu pemerintah maupun non pemerintah. Di awal tahun kami sudah melakukan advokasi program pada teman-teman dinas, mulai dari dinas pendidikan, dinas kominfo, dinas perhubungan, dinas pariwisata, dispora, hampir sebagian, karena ini kan banyak dinas, jadi rangkaian dari 2 tahun terakhir lah ini mengadvokasi teman-teman dinas. Yang alhamdulillah tahun ini keluar surat edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten untuk sekolah-sekolah tingkat SMA. Jadi pada saat MPLS, penerimaan siswa baru, ini teman-teman bisa melakukan edukasi pencegahan HIV pada MPLS, pada masa MPLS kita bisa mengedukasi teman-teman siswa baru. Dan tingkat itu apa kami ini? sudah Tingkat SMA. Tingkat apa Mbak Nisa? SMA? Ya, betul. Oke. Nah, itu dengan Dinas Pendidikan. Terus dengan Dinas Kominfo, alhamdulillah terbangun program yaitu seperti fasilitasi Zoom meeting. Jadi kami Zoom meetingnya melalui akunnya dari Pemprov Banten. Itu beberapa kali kami melakukan Zoom meeting, baik itu edukasi untuk guru BK, terus juga rapat-rapat koordinasi. Kami difasilitasi oleh Dinas Kominfo. Lalu juga ada website yang terintegrasi dan juga pemerintah. Dan masih ada juga kegiatan-kegiatan lainnya di edukasi untuk teman-teman OSIS dari Dispora, juga ada dari pariwisata, ada dari Dinas PUPR, ya bekerja di lapangan. Jadi alhamdulillah beberapa dinas sudah mulai aware, walaupun memang ada tantangan tersendiri karena terkunci. Kalau di pemerintah itu terkunci dengan SIPD, walaupun ini juga menjadi curhatan teman-teman dinas, bukan nggak pengen bikin program, tapi karena sistemnya yang mengunci. Akhirnya ya kami memang punya kesepakatan dengan teman-teman dinas. Tidak ada coring HIV/AIDS dalam programnya, tapi ada beberapa kegiatan yang sasarannya juga bisa menjadi sasaran HIV/AIDS, kenapa enggak juga? Akhirnya kami bisa melakukan edukasi. Kalau dengan ada nggak semacam kolaborasi juga dengan tokoh agama atau tokoh masyarakat, karena bagaimanapun mereka juga cukup berpengaruh ya untuk memberikan edukasi untuk preventif misalnya, supaya orang tidak tertular HIV, supaya mereka juga aware, jangan melakukan tindakan-tindakan yang bisa dirinya terinfeksi HIV. Ada nggak kerjasama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama apapun ya? Ya, betul. Awal tahun kami memang juga mengadvokasi Kementerian Agama. Kita berharap kali ini Kementerian Agama juga bisa berperan juga dalam itu penanggulangan. Walaupun memang agak sedikit ya ada framing yang berbeda. Kalau berbicara program pasti ujung-ujungnya dana. Nah sebenarnya itu jangan dibicarakan di awal kalau menurut kami gitu kan.
Tapi bagaimana kita bergerak dulu berjalan. Ini masih menjadi kalau menurut kami masih harus terus diadvokasi sehingga kedepannya tokoh masyarakat, tokoh agama terutama ya, tokoh agama juga bisa ambil peran. Jadi nampaknya advokasinya nggak cukup sekali dua kali, harus berulang-ulang sehingga teman-teman di Kemenag ini juga dalam artian kita satu suara nih, kita satu tujuan bahwa ini tanggung jawab bersama juga. Dan bukan tidak mungkin juga teman-teman kayak di pondok pesantren pelecehan seksual, terus juga yang terjadi sodomi itu juga pernah ada kasus. Artinya ini sangat rentan sekali dan Kementerian Agama tidak boleh tutup mata dan tutup telinga. Ini masih menjadi bahan edukasi kami terus dengan Kementerian Agama. Untuk tokoh masyarakat sendiri justru memang kami menyasarnya adalah teman-teman muda. Nah ini karena kasusnya memang kan kelompok-kelompok muda nih banyak nih Mbak Nur. Jadi memang mungkin bisa dibilang influencer lah ya, tokoh muda yang pengaruh lah. Atau di komunitas-komunitas di kelompok-kelompok muda yang mereka memang punya pengaruh. Karena itu tadi kalau misalkan masuknya dalam artian bukannya dalam artian saya bilang pengajian itu nggak bisa, tapi kan ini tentu akan sangat berbicara mengenai ini sensitif gitu ya. Tapi kalau di teman-teman remaja ini akan lebih enak banget dengan kita punya forum remaja Banten, punya kelompok-kelompok yang memang juga bentukan-bentukan dari dinas seperti TIK remaja, punya BKKBN, ada forum anak Banten, bentukannya DP3 AKKB. Ini menjadi program kolaborasi. Jadi ayo remaja-remaja, kami pernah melakukan pelatihan teman-teman remaja di Banten dan berharap memang remaja inilah yang menjadi corongnya untuk penanggulangan HIV/AIDS. Bukan tidak mungkin tokoh masyarakat juga dalam artian tidak dilibatkan. Tapi sejauh ini kami memang melihat momentumnya ini adalah melihat tren kasus penularan di usia banyak usia produktif. Tentu saja kita juga perlu strategi-strategi tersendiri. Iya. Ya, supaya ini ya Mbak Disa juga terasa jiwa muda terus ya. Iya, kumpul dengan yang muda-muda. Iya, baru lulus kemarin, Mbak. Enggak, memang kalau kita lihat ya perkembangan dunia digital kemudian sosial media cukup pesat ya, dan banyak pelakunya anak-anak muda. Dan kalau aku melihat sih masih sedikit yang mengoptimalkan media itu untuk sesuatu yang positif. Misalnya TikTok ataupun snack video masih banyak untuk hal-hal yang guyonan atau hal-hal yang selfie nggak jelas. Tapi kalau itu dimasukin dengan konten-konten yang positif seperti edukasi HIV, edukasi bagaimana untuk orang tidak melakukan kekerasan seksual, mungkin itu kan lebih positif dan lebih banyak diterima ya. Apalagi sekarang muncul tuh youtuber muda-muda yang banyak influencernya, banyak followernya. Pastinya kalau satu memberikan memberikan edukasi lewat format anak muda yang nyantai dengan bahasa-bahasa yang gaul, mungkin bisa lebih diterima ya daripada dengan model-model yang formal. Bukan berarti itu tidak dilakukan, tapi segmennya mungkin bisa dilakukan banyak cara, banyak format yang bisa dipakai, mungkin gitu gak sih? Ya, betul, saya setuju. Karena kan memang itu era digitalisasi. Gitu. Bahkan kalau kami menyebutnya warung remang-remang pun itu juga udah digital gitu ya. Jadi ada aplikasi-aplikasi tertentu gitu untuk mencari atau untuk jajan gitu. Nah, ini tadi peran-peran remaja bagaimana akhirnya juga mereka bisa berkontribusi untuk pencegahan, edukasi tadilah followernya, subscribernya, teman-temannya. Jadi pesan ini kalau misalkan kemarin kami buat pelatihan tidak berhenti di teman-teman remaja, tapi mereka juga bisa menyampaikan itu. Jadi kalau Mbak Nur bilang melalui TikTok, melalui snack gitu kan, bikin informasi-informasi yang mungkin di bawah 30 detik gitu kan, pencegahan HIV/AIDS, saya rasa ini akan sangat bermakna. Jadi kalau misalkan dia adalah
public figure, dalam artian mungkin public figure lokal mungkin gitu ya, punya Itu pengaruh nih. itu menarik itu, Nisa. Aku lagi kepikiran kalau ada tokoh agama atau tokoh masyarakat yang mau bikin short video atau yang semacam TikTok gitu ya, tapi ada edukasinya di situ. Itu kan apa ya? Anti mainstream, di luar mainstream. Jadi kalau biasanya hanya di mimbar, kenapa nggak dibikin di dunia maya, di dunia sosial yang itu sudah pasti banyak sekali orang yang melihatnya ya. Dan apa ya? Beda juga kan penangkapannya. Jadi kalau selama ini ya ceramah tetap boleh di pondoknya, misalnya di gerejanya, tapi mungkin mendapat respon yang lebih banyak, atau ada follower atau siapapun ya, masyarakat di luar sana mungkin akan lebih menerima dengan bentuk yang lain. Oh ternyata Pak Kiaiku juga peduli, oh ternyata pendetaku juga peduli gitu. Jadi kan semakin banyak orang yang aware, semakin banyak orang yang care, mungkin angka HIV/AIDS ini bisa dikurangi gitu ya, Mbak Nisa. Betul, saya setuju banget. Jadi pemuka agama, tokoh-tokoh agama yang juga muda, remaja nih atau yang muda lah, tokoh muda, isinya tadi Banur ya, keterlibatan tokoh agama. Jadi menarik sekali gitu kan, muda, terus juga punya kepedulian untuk isu-isu, katakanlah mungkin ini isu-isu yang orang menganggapnya kurang seksi gitu ya, isu-isu termarginal lah ya. Jadi kalau ngomong tokoh agama jangan melulu ngomong soal neraka dan surga gitu ya. Yang dunia pun itu masalah dunia itu juga perlu disentuh sebelum sampai ke neraka dan ke surga. Mungkin gitu ya Mbak Nisa. Betul. Saya setuju banget. Kalau ini nggak terasa ya, sudah 30 menit padahal masih asik ini ngobrolinnya. Betul. Padahal tadi di info di awal 30 menit ya. 30 menit ya, kan kayaknya masih baru 10 menit kita ngobrol ini. Baru panas ini, kalau mesin baru panas. Kalau ini Mbak Nisa, tantangan terbesar bisa dibilang yang perlu segera diatasi atau ditangani oleh teman-teman, nggak hanya KPA ya, tapi mungkin sebagai core-nya itu KPA, apa sih yang menjadi tantangan terbesar untuk persoalan HIV/AIDS saat ini? Ya, betul sekali. Ini menjadi PR banyak. Tadi ada gap yang sudah ditemukan, yang sudah dites, tapi yang melakukan pengobatan itu sedikit. Ini ada gap, ini menjadi tantangan terbesar, tidak hanya menjadi untuk KPA, tidak hanya untuk dinas kesehatan, tapi juga saya rasa semua sektor akan terlibat. Karena kalau misalkan dia nggak minum obat, sakit, dia nggak bisa kerja, ekonominya terpuruk gitu kan, rumah tangganya ada yang bercerai-berai bisa seperti itu. Nah ini juga berdampak pada banyak. Nah ini menjadi PR bersama atau tantangan. Lalu ada juga memang dari advokasi yang kami lakukan, masih ada beberapa dinas atau OPD yang nah itu bukan kerjaan kami. Kalau ngomongin HIV samanya kesehatan sih di sana gitu. Nah ini pemahaman juga yang kami rasa ini masih menjadi tantangan kami gitu. Sampai akhirnya di Banten ini sendiri kami menyusun atau membuat sebuah dokumen strategi rencana daerah terkait penanggulangan HIV/AIDS. Nah ini akan segera diterbitkan. Dia akan menjadi sebuah peraturan disahkan oleh peraturan gubernur. Jadi nanti teman-teman dinas jangan bilang ini bukan kerjaan saya. Kalau misalnya tanya dinas perhubungan, nggak ada hubungannya dengan saya. Kalau saya ngurusin ya lalu lintas, supir-supir, justru yang supir-supir itu sebenarnya yang harus kita juga lindungi gitu kan. Justru supir itu yang berisiko tinggi Pak, gitu ya. Betul banget. Karena kan mereka melakukan perjalanan cukup panjang, saya saja lintas dari Jawa ke Sumatera gitu kan, mereka harus dan sepanjang jalan seringkali banyak godaan. Gitu ya. Betul. Ya betul, itu juga menjadi tantangan. Artinya memang jangan dibilang nggak ada kaitannya, justru itu ya tadi ya kami melakukan tapi supaya teman-teman juga di dinas ngerti, bisa mengambil perannya. Lalu teman-teman sektor swasta ini juga kami sudah mulai menjajaki dari 2 tahun kemarin melalui program-program CSR-nya. Memang bentuknya masih edukasi, tapi kami merambah pada bidang CSR-nya. Misalnya bisa nih kita bekerja sama untuk program anak dengan HIV/AIDS,
apa kegiatannya, bisa dengan edutainment, edukasi untuk orang tuanya, entertain untuk anak-anaknya. Nah ini kami coba melakukan pendekatan dengan teman-teman di sektor swasta. Teman-teman akademisi juga saya rasa perlu keterlibatannya melalui riset-risetnya, melalui kajian-kajian ilmiahnya. Nanti ini akan menjadi penguatan pada saat berbicara mengenai penanggulangan HIV/AIDS di bangsa. Teman-teman media, masyarakat juga ini penting banget. Jadi PR itu banyak banget, mulai dari pertama adalah bagaimana teman-teman ini memahami program penanggulangan HIV/AIDS ini bukan hanya PPA dan dinas kesehatan saja. Itu. Jadi kalau semuanya udah ngerti, udah paham, terlibat. Jadi mulai ini ya, masyarakat awam sendiri juga harus mulai aware, harus ini ya, jangan tutup mata seolah-olah tidak ada masalah gitu ya. Sealif apapun akan lebih baik kalau kita waspada daripada nanti sudah terlanjur terinfeksi dan kita akan susah untuk melakukan pengobatannya gitu kan, seumur hidup pastinya harus tetap mengkonsumsi obat itu tadi ya. Iya betul. Nah, kalau di Banten sendiri jangan gaker gitu sama tetangga. Mbak Nisa, kalau sejauh ini di Banten sendiri, apakah sudah ada komunitas tersendiri untuk teman-teman ODA? Ya, ada. Di kami itu teman-teman ada jaringan Indonesia Positif, jadi untuk keterwakilan di Banten ada, terus ada perempuan positif. Komunitasnya lah ya, kami juga KDS, kelompok dukungan sebaya juga. Ada yang positif hamil, ada. Ya. Lalu juga ada. Oh jadi sendiri-sendiri, komunitasnya sendiri-sendiri. Odanya ya, itu maksudnya sendiri-sendiri. Jadi yang ya. Ada nggak momen jadi buat memang mereka kalau dari kelompok beresiko ya lanjutin aja. Seperti waria, pengguna narkotika suntik, terus juga LSM gitu kan. Ini ada komunitasnya. Tapi kalau untuk teman-teman yang positif HIV gitu ya, untuk dukungan sebaya, ini menyebutnya kelompok dukungan sebaya, peer apa ya, jangan lah ya. Ya, peer educator-nya juga untuk remaja ada tingkat SMA, siswa juga ada. Jadi sih karena sepenanggungan mereka akan lebih aware, lebih peduli. Berarti ada momen di mana sesama ODA mereka untuk saling share mungkin pengalaman, saling menguatkan satu sama lain, ada nggak momen kayak seperti itu? Tiap tahun ada, biasanya di bulan Mei. Ini punya malam renungan Nusantara, itu biasanya di akhir Mei. Ini biasa kami dengan teman-teman penyintas kita diskusi, lalu juga sebuah refleksi, perenungan. Jauh ini juga tidak lupa memanjatkan doa untuk teman-teman yang sudah berpulang. Ya, dan yang pasti adalah saling menguatkan satu sama lain. Ini setiap tahunnya ada, biasa kami gelar di bulan Mei. Iya, mungkin yang terakhir ini sudah hampir 40 menit kayaknya kita berbincang-bincang. Sudah cukup ya, Mbak. Mbak Nisa, pesan apa sih yang ingin disampaikan kepada publik ya, kepada seluruh masyarakat dari apapun backgroundnya, apa sih pesan penting yang perlu disampaikan terkait dengan HIV/AIDS? Baik, terima kasih Mbak Nur. Di momentum AIDS sedunia di tahun ini sesuai juga dengan temanya lakukan langkah, berarti nggak boleh sendiri-sendiri atau jangan sendiri-sendiri. Berarti kan kita harus lakukan langkah cegah HIV, semua setara artinya siapapun, perempuan, laki-laki, usia tua, muda, anak-anak itu memperoleh hak yang sama dalam perawatan. Tujuannya adalah untuk mengakhiri AIDS. Dan buat teman-teman, jika memang punya resiko, ada aktivitas beresiko kemarin-kemarin, silakan datang ke layanan kesehatan terdekat untuk melakukan tes.
Dan jika ini tentu saja kita tidak berharap agar menghasilkan tesnya positif, jangan pernah berpikir atau merasa bahwa ini adalah akhir dari hidup saya. Karena tadi ada treatment ARV yang bisa menekan perkembangan virus, dan itu harus diminum obatnya, diminum seumur hidup, tidak boleh putus. Dan itu tidak boleh putus satu kali pun ya. Misalnya hari ini dikonsumsi, besok enggak boleh ya. Nggak boleh, bahkan terlambat jam pun tidak boleh. Jadi kalau misalkan hari ini jam 9, besok harus jam 9 lagi, seperti itu. Jadi memang ada teman-teman pendamping juga, teman-teman pendamping ODA yang mengingatkan terkadang untuk jam minum obat. Harus bikin ini sendiri ya, semacam alarm sendiri untuk mengkonsumsi obat daripada terlambat gitu ya. Betul. Oke Mbak Nisa, terima kasih banget atas waktunya, atas informasinya, sharing-sharingnya di momen Hari AIDS ini. Semoga saja ada satu makna yang coba kita sampaikan bersama kepada masyarakat terkait dengan kepedulian kita ya. Pastinya kita masih bersyukur, harus bersyukur, masih beruntung, masih diberikan kesehatan, tidak terinfeksi, jangan sampai ya terinfeksi. Dan pastinya kita berdoa semoga teman-teman di sana yang kebetulan terinfeksi masih tetap diberikan semangat, diberikan kekuatan untuk bisa menjalani hidup ini dengan dengan penuh syukur, dengan penuh semangat pastinya. Dan yang pasti yang harus terus kita ingatkan, kita harus menjauhi penyakitnya, tapi bukan orangnya ya. Betul Mbak saya. Dan jangan melakukan stigma serta diskriminasi terhadap karena itu adalah yang membuat mereka semakin semakin cepat down dan semakin membuat mereka semakin lemah gitu ya Mbak Nisa ya. Betul sekali. Baik, terima kasih Mbak Nisa atas bincang-bincangnya, dan mungkin next time kita akan coba ngobrol-ngobrol lagi. Nah Mbak Nisa ini juga sebenarnya announcer juga ya. Kapan-kapan mungkin gantian ya. Jangan dibuka, aduh. Jangan dibuka. Tadi manis gitu ya, jadi narasumber, padahal biasanya sama-sama sih. Iya, ternyata di balik layar gitu ya. Ditunggu kapan-kapan ke Jombang ya, mungkin ngicip kopi sambil mungkin berkenalan dengan Gunung Anjas-Moro yang ada di Jombang. Kayak suka ya. Jangan bicara tentang gunung, nanti saya pengen ke sana. Justru biar mau ke sini ya. Baik, terima kasih Mbak Nisa, dan terima kasih semua sobat KR53 yang sudah pantau kita dari jam 12 lebih sedikit tadi ya. Terima kasih untuk semuanya, semoga saja apa yang kita sampaikan bisa memberi manfaat masing-masing buat kita semuanya, dan mulai dari sekarang bisa membuat langkah ya apa yang bisa kita lakukan untuk memberikan edukasi dalam bentuk apapun. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.